Banyak orang mengira bahwa setelah usia 55 tahun, kesempatan untuk tetap produktif sudah berakhir. Padahal, masih ada banyak pekerjaan ringan dan sederhana yang bukan hanya bisa menambah penghasilan, tapi juga menjaga tubuh tetap aktif dan pikiran tetap segar. Kira-kira, pekerjaan apa saja yang cocok untuk lansia di usia ini? Simak sampai akhir, karena di setiap bab akan ada inspirasi yang bisa Anda coba. Halo sahabat semua, dari kota mana saja yang sedang menonton video ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, dan kebahagiaan di usia senja. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Semoga selalu dilapangkan rezekinya. Memasuki usia 55 tahun, banyak orang mulai merasa bahwa tenaga mereka sudah tidak lagi sekuat dulu. Pekerjaan yang membutuhkan fisik berat, seperti mengangkat barang, bekerja di lapangan dengan cuaca panas, atau pekerjaan yang menuntut mobilitas tinggi, terasa semakin sulit untuk dijalani. Namun, bukan berarti di usia ini seseorang harus benar-benar berhenti bekerja atau hanya berdiam diri di rumah. Justru, tetap aktif dengan cara yang lebih ringan bisa membuat tubuh tetap bergerak, pikiran tetap terasah, sekaligus memberikan rasa percaya diri karena masih bisa produktif. Salah satu pekerjaan ringan yang sangat cocok untuk usia ini adalah menjadi penjaga toko kecil. Menjaga toko kecil bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, bekerja di toko orang lain, misalnya toko kelontong, minimarket sederhana, atau kios yang membutuhkan penjaga. Kedua, membuka usaha kecil sendiri di rumah. Banyak orang di usia 55 tahun memiliki sedikit tabungan atau modal yang bisa dipakai untuk memulai bisnis kecil-kecilan, misalnya warung sembako, kedai kopi sederhana, atau toko camilan. Dengan cara ini, lansia bisa tetap mendapatkan penghasilan tanpa harus keluar rumah terlalu jauh. Keuntungan dari pekerjaan ini adalah sifatnya yang ringan. Tugas utama hanya melayani pembeli, mencatat barang yang keluar, menjaga kebersihan toko, serta mengatur stok barang. Aktivitas seperti ini tidak menuntut tenaga besar, sehingga aman untuk dijalani oleh lansia. Bahkan, aktivitas duduk sambil menunggu pembeli datang justru bisa menjadi waktu santai yang berharga. Selain itu, menjadi penjaga toko kecil juga memberikan peluang interaksi sosial. Di usia 55 tahun ke atas, salah satu tantangan terbesar adalah rasa kesepian. Anak-anak biasanya sudah mulai sibuk dengan kehidupannya masing-masing, sehingga orang tua sering merasa sendiri. Dengan menjaga toko, lansia punya kesempatan untuk berinteraksi dengan tetangga, pelanggan, atau bahkan orang baru yang lewat. Percakapan sederhana pun bisa menghadirkan rasa kebersamaan dan mengurangi kesepian. Ada pula manfaat finansial. Walaupun keuntungan dari toko kecil mungkin tidak sebesar gaji pekerjaan formal, namun hasilnya cukup untuk menambah uang belanja harian atau sekadar memberi kepuasan karena bisa membeli sesuatu dari hasil kerja sendiri. Banyak lansia merasa lebih bahagia ketika masih bisa memberi untuk cucu atau keluarga dari hasil jerih payahnya sendiri, walaupun kecil jumlahnya. Tidak kalah penting, pekerjaan ini memberikan rasa tanggung jawab. Ketika setiap pagi membuka toko, membersihkan rak, menata barang, dan melayani pembeli, lansia akan merasa memiliki rutinitas yang membuat hari-hari lebih teratur. Rutinitas sederhana seperti ini sangat baik untuk kesehatan mental, karena membuat pikiran tetap sibuk dengan hal-hal positif. Untuk memulai, tidak perlu toko besar atau modal besar. Warung kecil di depan rumah dengan barang-barang kebutuhan harian seperti beras, gula, kopi, sabun, atau camilan anak-anak sudah cukup. Bahkan, sekarang banyak pemasok yang bisa memberikan barang secara konsinyasi, sehingga tidak perlu modal awal yang besar. Singkatnya, menjaga toko kecil bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi juga cara untuk tetap aktif, sehat, mandiri, dan bahagia di usia 55 tahun ke atas. Dengan pekerjaan ini, lansia bisa menikmati masa tua yang bermanfaat, sekaligus merasa tetap memiliki peran di tengah masyarakat. Usia 55 tahun adalah masa di mana pengalaman hidup dan kerja seseorang biasanya sudah sangat matang. Pekerjaan yang pernah dijalani puluhan tahun, kesulitan yang dihadapi, kegagalan yang dialami, serta keberhasilan yang dicapai, semuanya membentuk pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Justru di usia ini, yang paling berharga bukan lagi tenaga fisik, melainkan ilmu, keterampilan, dan kebijaksanaan. Inilah yang menjadikan peran sebagai konsultan atau mentor sangat cocok bagi lansia. Seorang pensiunan guru, misalnya,
masih bisa membuka les privat kecil-kecilan di rumah untuk anak-anak sekitar. Pengalaman bertahun-tahun mengajar membuatnya lebih sabar, lebih memahami cara menghadapi murid, dan mampu memberikan penjelasan dengan cara yang sederhana. Begitu juga dengan pensiunan akuntan, pegawai administrasi, tukang kayu, petani, atau bahkan pedagang, semuanya bisa berbagi pengalaman sesuai bidangnya masing-masing. Tidak perlu skala besar, cukup dalam lingkup kecil di lingkungan sekitar atau bahkan secara daring, online, jika memungkinkan. Pekerjaan ini sangat ringan secara fisik, karena lebih banyak menggunakan pikiran dan komunikasi. Tidak ada tuntutan untuk mengangkat barang berat atau bekerja dalam cuaca ekstrim. Lansia hanya perlu duduk, mendengarkan, dan memberikan arahan berdasarkan pengalaman. Bahkan, banyak orang yang merasa lebih nyaman belajar dari sosok yang sudah berumur, karena dianggap lebih bijaksana dan sabar. Selain itu, menjadi konsultan atau mentor juga memberikan kepuasan batin yang besar. Banyak lansia yang merasa kehilangan peran setelah pensiun, seakan-akan tidak lagi dibutuhkan. Padahal, kenyataannya ilmu dan pengalaman mereka justru sangat dirindukan oleh generasi muda. Dengan menjadi mentor, lansia bisa kembali merasakan kebanggaan karena menjadi tempat bertanya, tempat mencari solusi, dan panutan bagi orang lain. Dalam jangka panjang, peran ini juga bisa memberikan manfaat finansial. Misalnya, seorang lansia yang pernah bekerja di bidang pertanian bisa membuka jasa konsultasi kecil-kecilan untuk petani muda. Seorang pensiunan tukang kayu bisa mengajari anak muda keterampilan membuat perabot sederhana dengan sistem kursus berbayar. Bahkan, di era digital, semua itu bisa dipasarkan melalui media sosial sehingga lebih banyak orang yang mengenal. Selain finansial, manfaat besar lainnya adalah menjaga kesehatan mental. Mengajar, membimbing, atau menjadi konsultan membuat lansia tetap berpikir kritis, menganalisis masalah, dan mencari solusi. Aktivitas ini sangat baik untuk mencegah penurunan fungsi otak yang sering dialami di usia lanjut, seperti mudah lupa atau kehilangan konsentrasi. Dengan kata lain, peran ini bukan hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membantu menjaga daya ingat dan kesehatan otak. Untuk memulai, tidak perlu langkah besar. Bisa dimulai dari lingkungan terdekat, misalnya memberi bimbingan gratis kepada tetangga atau anak-anak keluarga. Dari situ, kepercayaan akan tumbuh, dan pelan-pelan bisa berkembang menjadi jasa yang lebih luas. Bahkan jika tidak ingin berbayar, tetap menjadi mentor adalah amal jariah yang pahalanya tidak akan putus, terutama ketika ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi orang lain. Singkatnya, di usia 55 tahun ke atas, menjadi konsultan atau mentor adalah pekerjaan yang tidak hanya ringan, tetapi juga bermakna. Lansia bisa tetap aktif, dihargai, bermanfaat, sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus menguras tenaga. Inilah pekerjaan yang bukan sekadar profesi, tetapi juga panggilan hati untuk terus memberi dan menginspirasi. Di usia 55 tahun, banyak orang mulai mencari aktivitas yang bukan hanya bisa mendatangkan penghasilan tambahan, tetapi juga membawa ketenangan batin. Salah satu pekerjaan ringan sekaligus hobi yang sangat cocok adalah berkebun atau bertani ringan. Aktivitas ini tidak selalu identik dengan pekerjaan berat di sawah atau ladang luas, melainkan bisa dimulai dari hal sederhana, seperti menanam sayur di pekarangan rumah, memelihara tanaman hias, atau mencoba sistem hidroponik yang praktis. Berkebun memiliki banyak manfaat untuk lansia. Pertama, aktivitas ini bisa menjadi bentuk olahraga ringan alami. Saat menyiram tanaman, mencabut rumput liar, atau memindahkan pot kecil, tubuh tetap bergerak dan otot tetap aktif. Gerakan sederhana ini membantu menjaga kelenturan sendi, memperlancar peredaran darah, dan mencegah tubuh menjadi kaku karena terlalu banyak berdiam diri. Dengan begitu, kesehatan fisik tetap terjaga tanpa harus melakukan olahraga berat. Kedua, berkebun juga baik untuk kesehatan mental. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kegiatan merawat tanaman dapat menurunkan stres, membuat pikiran lebih tenang, dan meningkatkan rasa bahagia. Lansia yang merawat tanaman setiap hari akan merasa memiliki rutinitas yang menenangkan. Bahkan, melihat tanaman tumbuh subur bisa menghadirkan kebanggaan tersendiri. Bagi sebagian orang, ini seperti terapi alami yang membuat hati lebih damai. Ketiga, berkebun juga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Hasil kebun sederhana seperti cabai, tomat, kangkung, atau bayam bisa dijual ke tetangga atau pasar terdekat. Jika memilih tanaman hias,
nilainya bahkan bisa lebih tinggi, apalagi jika berhasil merawat jenis yang sedang tren. Ada juga pilihan menanam sayuran hidroponik yang bisa dijual dengan harga bagus karena dianggap lebih sehat dan modern. Dengan modal kecil dan perawatan yang ringan, peluang keuntungan cukup menjanjikan. Selain itu, pekerjaan ini bisa dilakukan dengan fleksibilitas waktu. Tidak ada jam kerja yang kaku. Lansia bisa merawat tanaman pagi atau sore sesuai kondisi tubuh. Jika merasa lelah, aktivitas bisa ditunda tanpa ada tekanan. Inilah yang membuat berkebun sangat ramah untuk usia lanjut. Yang menarik, berkebun juga bisa menjadi aktivitas bersama keluarga atau cucu. Banyak kakek nenek yang mengajak cucunya menyiram tanaman atau menanam benih kecil. Aktivitas sederhana ini mempererat hubungan keluarga sekaligus menjadi sarana pendidikan bagi anak-anak agar mencintai alam. Dengan begitu, berkebun tidak hanya bermanfaat secara pribadi, tetapi juga memberikan nilai kebersamaan yang hangat. Bagi lansia yang tinggal di kota dengan lahan terbatas, jangan khawatir. Berkebun tidak harus di tanah luas. Bisa menggunakan pot, polybag, rak vertikal, atau sistem hidroponik sederhana di teras rumah. Bahkan di balkon kecil pun tanaman bisa tumbuh subur dengan perawatan yang tepat. Jadi, siapapun bisa memulai tanpa harus memiliki lahan besar. Pada akhirnya, berkebun bukan hanya tentang menghasilkan sayur atau bunga, tetapi tentang menjaga semangat hidup. Setiap kali melihat tunas baru tumbuh, hati akan ikut bersemangat. Setiap kali bunga mekar, wajah ikut tersenyum. Dan setiap kali panen, ada rasa puas luar biasa karena berhasil merawat sesuatu dengan penuh kesabaran. Singkatnya, berkebun atau bertani ringan adalah pekerjaan yang cocok untuk lansia usia 55 tahun ke atas karena memberikan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, sekaligus peluang penghasilan. Aktivitas sederhana ini adalah cara indah untuk tetap produktif, menjaga semangat, dan menikmati masa tua dengan penuh makna. Di era digital sekarang, usia tidak lagi menjadi penghalang untuk berkarya. Bahkan, banyak orang yang justru menemukan masa keemasan kedua mereka setelah pensiun, ketika punya waktu luang untuk menulis atau membuat konten. Bagi lansia usia 55 tahun ke atas, pekerjaan ini sangat cocok karena tidak membutuhkan tenaga fisik besar, bisa dilakukan dari rumah, dan sekaligus menjadi sarana untuk berbagi pengalaman hidup yang berharga. Menjadi penulis bukan berarti harus langsung membuat buku tebal. Bisa dimulai dari hal sederhana, seperti menulis artikel ringan, catatan harian, cerita masa lalu, atau bahkan resep masakan andalan keluarga. Tulisan-tulisan tersebut bisa dibagikan di media sosial, blog pribadi, atau platform komunitas. Dengan konsistensi, tulisan itu bisa menjangkau banyak orang, bahkan mendatangkan apresiasi dan penghasilan. Begitu juga dengan menjadi konten kreator. Banyak lansia yang sukses di YouTube, TikTok, maupun Instagram hanya dengan membagikan aktivitas sehari-hari. Misalnya, memasak makanan tradisional, merawat tanaman, bercerita tentang pengalaman masa muda, atau sekadar memberikan nasihat bijak untuk anak muda. Ternyata, banyak orang yang merasa terinspirasi dari konten-konten sederhana yang dibuat dengan tulus. Pekerjaan ini juga sangat fleksibel. Lansia tidak perlu keluar rumah atau bekerja dengan jam ketat. Menulis bisa dilakukan kapan saja, pagi setelah sarapan, sore sambil minum teh, atau malam sebelum tidur. Membuat konten pun bisa menyesuaikan kondisi tubuh. Cukup merekam momen sehari-hari dengan ponsel, lalu mengunggahnya. Tidak harus rumit atau mahal. Yang penting adalah ketulusan dalam berbagi. Manfaat besar dari pekerjaan ini adalah kepuasan batin. Banyak lansia yang merasa bahagia ketika tulisan atau konten mereka dibaca dan ditonton orang banyak. Apalagi jika mendapat komentar positif seperti, "Terima kasih atas inspirasinya," atau "Cerita ini mengingatkan saya pada orang tua saya." Rasa dihargai seperti itu sangat berharga di usia senja. Selain kebahagiaan batin, ada juga peluang penghasilan tambahan. Tulisan yang konsisten bisa diterbitkan menjadi buku, atau artikel di platform tertentu bisa dibayar. Konten YouTube dan media sosial juga bisa menghasilkan pendapatan dari iklan dan kerjasama. Walaupun butuh waktu dan kesabaran, potensi ini cukup menjanjikan, apalagi jika dikelola dengan baik. Yang tidak kalah penting, menjadi penulis atau konten kreator juga bermanfaat untuk melatih otak. Saat menulis, lansia dilatih untuk mengingat pengalaman,
menyusun kata, dan berpikir terstruktur. Saat membuat konten, lansia dilatih untuk berkreasi, berimajinasi, dan menggunakan teknologi. Semua ini adalah cara alami untuk menjaga daya ingat agar tidak mudah pikun. Untuk memulai, tidak perlu menunggu sempurna. Ambil buku tulis atau ponsel, lalu catat hal-hal sederhana yang ingin dibagikan. Bisa juga mulai dengan menceritakan kisah masa kecil, pengalaman kerja, atau resep masakan favorit keluarga. Dari hal kecil itulah kreativitas akan tumbuh. Lama-lama, lansia bisa lebih percaya diri menulis panjang atau membuat konten yang lebih bervariasi. Pada akhirnya, menulis dan membuat konten bukan hanya soal karya atau penghasilan, tetapi tentang meninggalkan jejak berharga. Bayangkan, ketika suatu hari cucu membaca tulisan kakek atau neneknya, atau menonton video sederhana yang dibuat di usia senja, mereka akan merasa dekat dan terhubung. Itu adalah warisan yang tak ternilai, lebih dari sekadar materi. Singkatnya, menjadi penulis atau konten kreator adalah pekerjaan ringan namun penuh makna untuk lansia usia 55 tahun ke atas. Dari rumah yang sederhana, karya bisa melanglang buana, memberi manfaat, inspirasi, dan kebahagiaan bagi banyak orang. Banyak orang beranggapan bahwa menjadi penjaga rumah atau satpam hanya cocok untuk orang yang masih muda dan kuat. Padahal, di banyak tempat, pekerjaan ini bisa dilakukan oleh orang yang sudah berusia lanjut, terutama dalam skala ringan. Misalnya, menjaga rumah kosong, menjadi satpam komplek kecil, atau bertugas di pos ronda dengan jam kerja terbatas. Tugasnya bukan menghadapi bahaya berat, melainkan lebih kepada mengawasi, mencatat, dan memberi rasa aman bagi lingkungan sekitar. Di usia 55 tahun, pekerjaan ini justru memiliki banyak kelebihan. Pertama, tugas yang dijalankan biasanya tidak terlalu menuntut fisik. Lansia hanya perlu berjaga di satu tempat, memastikan keadaan sekitar aman, mencatat tamu yang datang, atau sekadar memantau lingkungan. Aktivitasnya lebih banyak duduk, memperhatikan situasi, dan sesekali berkeliling. Dengan demikian, tenaga yang dibutuhkan tidak sebesar pekerjaan lapangan lain. Kedua, pekerjaan ini sangat bermanfaat dalam memberikan rasa kebersamaan. Seorang penjaga rumah atau satpam ringan biasanya akan sering berinteraksi dengan warga sekitar, menyapa penghuni komplek, atau berkenalan dengan tamu yang datang. Hubungan sosial ini sangat penting untuk lansia, karena bisa mengurangi rasa sepi dan membuat hidup lebih bermakna. Ada rasa dihargai karena keberadaannya memberi ketenangan bagi orang lain. Ketiga, pekerjaan ini bisa menjadi sarana untuk menjaga kedisiplinan hidup. Banyak lansia yang setelah pensiun merasa kehilangan rutinitas, sehingga hari-harinya kosong tanpa arah. Dengan menjadi penjaga rumah atau satpam ringan, mereka kembali memiliki jadwal harian yang jelas, misalnya bangun pagi untuk mulai berjaga, berkeliling sore hari, atau menutup catatan di malam hari. Rutinitas sederhana seperti ini mampu membuat pikiran lebih teratur dan hati lebih tenang. Selain manfaat sosial dan mental, tentu ada juga penghasilan tambahan. Walaupun tidak sebesar pekerjaan formal, uang saku dari menjaga rumah atau komplek bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan kecil sehari-hari, seperti membeli lauk, jajan cucu, atau menabung sedikit demi sedikit. Penghasilan ini juga menambah rasa percaya diri, karena lansia merasa masih bisa mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada anak. Keuntungan lain yang jarang disadari adalah bahwa pekerjaan ini juga bisa membantu kesehatan fisik secara ringan. Ketika berkeliling komplek untuk mengecek kondisi lingkungan, lansia otomatis berjalan kaki. Aktivitas jalan kaki ini sangat baik untuk menjaga peredaran darah, melatih sendi, dan membuat tubuh tetap bugar. Jadi, pekerjaan ini adalah kombinasi antara menjaga keamanan sekaligus berolahraga ringan. Tentu saja, memilih pekerjaan ini harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jika ada masalah kesehatan yang serius, sebaiknya memilih tugas yang lebih ringan, seperti menjaga rumah kosong atau pos keamanan di siang hari. Namun, bagi lansia yang masih cukup sehat, pekerjaan ini justru bisa memberi manfaat ganda, tetap produktif sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Yang paling penting, pekerjaan ini memberikan makna hidup. Banyak lansia yang merasa bangga karena walaupun sudah berusia 55 tahun ke atas, mereka masih bisa berkontribusi menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Ada rasa puas tersendiri ketika warga mempercayai dan menghargai keberadaan mereka. Singkatnya, menjadi penjaga rumah atau satpam ringan bukanlah pekerjaan berat,
tetapi justru pekerjaan penuh nilai untuk lansia. Dengan penghasilan tambahan, kesehatan tubuh yang terjaga, interaksi sosial yang hangat, serta rasa dihargai oleh lingkungan, pekerjaan ini sangat cocok untuk dijalani di usia senja. Di usia 55 tahun, banyak orang merasa bahwa tenaga sudah tidak lagi sekuat dulu untuk bekerja di luar rumah dengan jam panjang dan tuntutan tinggi. Namun, hal itu bukan berarti tidak ada peluang untuk tetap produktif. Justru, ada pekerjaan ringan yang bisa dilakukan dengan fleksibel, menyenangkan, dan sekaligus menghasilkan, yaitu menjual makanan atau minuman sederhana. Menjual makanan ringan, seperti gorengan, kue basah, jajanan pasar, atau sekadar minuman segar seperti es teh, kopi, atau jamu tradisional, bisa menjadi pilihan yang sangat cocok. Alasannya sederhana, semua orang butuh makan dan minum setiap hari, sehingga pasar untuk usaha ini selalu terbuka lebar. Selain itu, proses menjualnya tidak terlalu berat, terutama jika dilakukan dari rumah. Cukup membuka meja kecil di depan rumah atau menggunakan gerobak sederhana, usaha ini sudah bisa berjalan. Keuntungan dari pekerjaan ini adalah modalnya tidak terlalu besar. Banyak jenis makanan yang bisa dibuat dari bahan sehari-hari, bahkan dengan resep sederhana. Misalnya, menjual pisang goreng, tempe mendoan, atau bubur kacang hijau. Semua bisa dibuat di dapur rumah sendiri dengan bahan yang mudah didapatkan di pasar tradisional. Untuk minuman, kopi tubruk, teh manis, atau es jeruk bisa jadi pilihan yang selalu laris. Selain memberikan penghasilan tambahan, pekerjaan ini juga membawa kebahagiaan tersendiri. Banyak lansia yang merasa lebih bersemangat ketika setiap pagi menyiapkan dagangan, menyapa pembeli yang datang, dan mendengar pujian kecil seperti gorengannya enak sekali, atau kopinya pas rasanya. Hal-hal sederhana seperti ini memberi energi positif yang membuat hati lebih bahagia. Pekerjaan ini juga dapat menjadi sarana interaksi sosial. Dengan berjualan, lansia akan sering bertemu tetangga, anak-anak sekolah yang membeli jajanan, atau orang yang lewat di depan rumah. Percakapan ringan dengan pembeli membuat hari terasa lebih hidup, tidak sepi, dan penuh keceriaan. Bahkan, pelanggan tetap bisa menjadi teman dekat yang membuat hubungan sosial semakin erat. Selain itu, menjual makanan atau minuman sederhana juga bisa menjadi usaha keluarga. Misalnya, kakek dan nenek menyiapkan dagangan, sementara anak atau cucu membantu membungkus atau memasarkan lewat media sosial. Dengan begitu, pekerjaan ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga mempererat hubungan antara anggota keluarga. Yang menarik, usaha ini juga bisa berkembang jika ditekuni. Dari awalnya hanya menjual gorengan di depan rumah, bisa berkembang menjadi kedai kopi sederhana atau warung makan kecil. Banyak usaha besar lahir dari langkah kecil yang konsisten. Jadi, usia bukanlah hambatan untuk memulai, karena yang terpenting adalah kemauan. Namun, yang paling berharga dari pekerjaan ini bukan sekadar soal keuntungan, melainkan makna hidup. Dengan tetap aktif berjualan, lansia merasa dirinya masih berguna, masih bisa memberi, dan masih memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari. Kebanggaan sederhana seperti bisa membeli hadiah kecil untuk cucu dari hasil dagangannya, atau menyumbang sedikit ke masjid, adalah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Singkatnya, menjual makanan atau minuman sederhana adalah pekerjaan ringan yang penuh manfaat untuk lansia usia 55 tahun ke atas. Tidak hanya menambah penghasilan, tetapi juga memberi semangat, interaksi sosial, dan makna mendalam dalam menjalani masa tua. Dari dapur rumah yang sederhana, rezeki bisa mengalir, kebahagiaan bisa tercipta, dan hidup terasa lebih berwarna. Itulah 5 pekerjaan ringan dan sederhana yang cocok untuk usia 55 tahun ke atas. Ingatlah, di usia ini bukan tentang seberapa besar penghasilan, tapi seberapa besar manfaat, kebahagiaan, dan ketenangan yang bisa kita dapatkan. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah membaca hingga akhir, khususnya yang sudah subscribe. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, serta hati yang tenang di usia senja.